Salam sejahtera, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang saya hormati. Terima kasih untuk kesediaannya memenuhi undangan kami. Juga terima kasih kepada Mas Iqbal dari Setun yang sudah hadir di sini, juga teman-teman LPPM semua. Kalau yang ada di sini itu mana sih untuk mau kayak film kegedean gitu? Tolong di mute, Tim. Oke, hari ini agenda kita cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Kita alhamdulillah setelah berproses setahun lebih, akhirnya kita punya sekarang pegangan untuk kita di lingkungan UPN Veteran Jakarta terkait dengan authorship atau etika kepenulisan publikasi karya ilmiah. Minggu lalu, Setun dalam hal ini Mas Iqbal sudah menyampaikan berita baiknya bahwa keputusan rektor sudah ada, dan karena ini penting bagi kita tapi juga bagi LPPM dalam kaitannya dengan mandat saya, sehingga LPPM merasa keputusan rektor ini perlu disosialisasikan kepada dosen-dosen. Nanti tentu saja Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari lebih lanjut karena salinannya juga sudah saya sampaikan di grup dan sudah di email. Mohon dicek email masing-masing Bapak Ibu sekalian. Hari ini karena ini prosesnya sebetulnya juga sudah pernah juga kita mengikuti proses yang berlaku, termasuk kita sudah mengkonsultasikan dengan pihak fakultas agak lama, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi ini saya pikir sampai di tahapan di mana kita perlu mensosialisasikan ini ke dosen-dosen. Saya akan memaparkan intinya saja, esensinya saja, karena ini nanti akan terkait juga dengan peran LPPM. Nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa lihat di draftnya, di surat keputusannya. Tapi juga nanti ada Mas Iqbal yang akan membantu kalau misalnya butuh ada informasi detail lebih lanjut. Oke. 3 hal yang akan saya sampaikan dalam waktu mudah-mudahan tidak lama, supaya nanti kita bisa saling berdiskusi. Yang pertama soal authorship dan etikanya. Kemudian yang kedua, peraturan rektor ini, ya tentang authorship ini, nomor 10 tahun 2022. Dan ini nanti ada kaitannya dengan insentif luaran yang menjadi mandat LPPM. Kalau kita masuk ke soal authorship-nya sendiri, saya pikir kita semua paham bahwa yang namanya author atau penulis itu adalah orang yang memberikan kontribusi mental dan spiritual pada konten ilmiah, membentuk aspek penelitian dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dipahami. Upaya menghasilkan naskah ini tentunya merupakan satu effort yang patut diberi penghargaan yang layak. Kenapa perlu dikasih penghargaan yang layak dan setinggi mungkin? Karena mempunyai implikasi akademis, sosial, dan juga finansial, keuangan. Pengarangan dalam hal ini berdasarkan pada kontribusi yang diberikan oleh setiap penulis yang telah memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan untuk sebuah penelitian yang dilakukan. Kalau ini konteksnya dalam satu tim penulis, maka salah satunya harus bertanggung jawab atas setidaknya satu komponen pekerjaan dan harus dapat mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab atas setiap komponen lainnya. Dan idealnya harus yakin dengan kemampuan dan integritas rekan penulisnya. Dan kenapa kemudian authorship ini perlu diatur, terutama untuk kita dalam konteks perguruan tinggi, ini pedoman atau aturan ini harus dilakukan untuk menjamin transparansi, sehingga mengurangi banyak ambiguitas seputar kontribusi setiap penulis yang terlibat di dalam tim, terutama untuk yang tim penulis. Pedoman atau aturan tersebut menjawab banyak pertanyaan yang belum selesai terkait dengan peristiwa dan upaya yang memenuhi syarat untuk kepengarangan atau authorship. Dan yang penting juga, kenapa dia perlu diatur, untuk mencegah pelanggaran etika yang biasanya terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan seringkali berdampak buruk baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau kita sering mendengar istilah publish or perish, akademisi hari-hari ini, dosen-dosen diwajibkan untuk menerbitkan atau ya dianggap tidak produktif sehingga tidak perlu mungkin melanjutkan profesinya sebagai akademisi.
dalam hal ini publikasi menjadi sebuah indikator untuk kemajuan karir seorang akademisi kita ini. Karena itu menentukan kepengarangan atau authorship adalah bagian penting dari setiap proses penelitian. Transparansi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepengarangan atau authorship itu diperlukan selama proses penelitian tersebut, dan setiap konflik itu harus didiskusikan secara terbuka dengan semua orang yang terlibat di dalam penelitian dan dalam hal ini kepenulisan hasil penelitian tersebut. Penentuan authorship adalah proses yang dinamis dan melibatkan semua individu yang terlibat dalam penelitian, sehingga harus ada aturan yang jelas yang mengatur bahwa memastikan semua individu yang terlibat dalam penelitian tersebut di-acknowledge atau diberi penghargaan atau diakui, diberi kredit yang semestinya. Nah, memang hal-hal ini tidak secara khusus diatur dalam undang-undang di Indonesia, tapi ada beberapa undang-undang sebetulnya yang di sana-sini ada menyinggung atau memuat tentang authorship. Misalnya yang paling jelas itu soal hak cipta. Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3, itu jelas bahwa ciptaan dalam hal ini adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan sebagainya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi ini meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Sehingga ini menjadi relevan dalam konteks pertemuan kita hari ini. Kecuali di perjanjian lain, di dalam undang-undang ini juga disebut bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Mungkin kita perlu underline ya, perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2014. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk beberapa keperluan, antara lain pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, ini mungkin merupakan salah satu yang menjadi dasar di dalam peraturan rektor yang kita bahas hari ini, yaitu peraturan rektor nomor 10 tahun 2022. Di antara beberapa aturan lain yang nanti mungkin Mas Iqbal bisa menyebutkan dengan lebih rinci. Tapi untuk peraturan rektor yang terkait ini, ruang lingkupnya ada beberapa, sebagaimana bisa dilihat di sini. Yang pertama, soal pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. Kedua, pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan dibantu oleh mahasiswa, juga pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing, tugas akhir, dan mahasiswa untuk mendapatkan derajat akademik tertentu. Kemudian pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing tugas akhir, mahasiswa, dan dosen bukan pembimbing tugas akhir untuk mendapatkan derajat akademik tertentu, serta terakhir adalah pencantuman nama penulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen bukan untuk mendapatkan derajat akademik tertentu. Saya hanya mengutip dari beberapa yang saya pikir penting untuk disampaikan hari ini, tapi detailnya mohon Bapak Ibu bisa melihat kembali ke peraturannya. Pertama soal kepenulisan. Penulis pertama yang disebut dengan penulis pertama, ini terkait dengan penulisan. Yang pertama, penulis pertama atau utama merupakan urutan penulis ke-1 dalam setiap karya ilmiah. Penulis anggota adalah urutan penulis kedua dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah. Penulis korespondensi merupakan penulis pertama atau penulis anggota yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Saya pikir ini 3 hal ini cukup jelas buat kita. Nah, yang mungkin juga perlu dijabarkan adalah ada 2 nih. Yang satu, pencantuman urutan nama penulis dari hasil penelitian yang digunakan untuk mencapai derajat akademik tertentu, dan nanti yang
bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu. Tapi untuk yang mencapai derajat akademik tertentu bisa dilihat di sini beberapa aturan mainnya yang disebutkan di dalam peraturan itu. Misalnya, kepenulisan dari hasil penelitian yang ide atau gagasan pendanaan dan penulisan berasal dari dosen pembimbing melibatkan mahasiswa dan digunakan oleh mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu, misalnya kelulusan S1 dan sebagainya, maka penulisan publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing menjadi penulis anggota dan atau penulis korespondensi. Atau penulis publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama dengan mahasiswa, dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama dan mahasiswa menjadi penulis anggota. Penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen dan merupakan rangkuman beberapa kegiatan penelitian dosen pembimbing dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa, dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian menjadi penulis pertama, sedangkan mahasiswa menjadi penulis anggota. Saya pikir ini cukup clear ya. Tapi tentu kita lihat lagi di poin satunya, bahwa dosen dalam hal ini memberikan ide, gagasan, pendanaan, dan ikut dalam penulisan yang dilakukan dengan mahasiswa bimbingan. Kemudian yang kedua, kepenulisan dari hasil penelitian yang ide atau gagasan, pendanaan, dan pelaksanaan berasal dari dosen dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya, namun dosen yang bersangkutan bukan dosen pembimbing, serta hasil penelitian tersebut digunakan untuk mencapai derajat akademik tertentu, maka penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen bukan pembimbing bersama-sama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa, dosen yang bukan pembimbing bisa menjadi penulis pertama, dosen pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi, dan mahasiswa menjadi penulis anggota. Atau penulisan publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi penulis pertama, dosen bukan dosen pembimbing menjadi penulis korespondensi, dan dosen pembimbing menjadi penulis anggota. Penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing bersama-sama dengan dosen yang bukan pembimbing serta mahasiswa, dosen pembimbing menjadi penulis pertama, dosen bukan pembimbing menjadi penulis korespondensi, dan mahasiswa menjadi penulis anggota. Nah, ini yang aturan yang menyebutkan tentang penulisan, tapi tidak digunakan untuk mencapai derajat akademik tertentu. Yang pertama adalah penulisan dari hasil penelitian yang ide atau gagasan, pendanaan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen, maka penulisan publikasi yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa menjadi penulis pertama, dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis anggota setelah mendapat persetujuan dari dosen yang bersangkutan. Penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama dengan mahasiswa menjadi penulis pertama, dan dosen pembimbing dapat menjadi penulis korespondensi. Sedangkan untuk kepenulisan dari hasil penelitian tidak digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu, maka dosen yang memimpin penulisan karya ilmiah sesuai keahlian dalam bidang ilmunya menjadi penulis pertama, sedangkan dosen lain dan mahasiswa yang membantu penelitian menjadi penulis anggota. Kemudian karya ilmiah yang ditulis berdasar hasil penelitian dosen sebagai peneliti tunggal yang dibimbing oleh dosen lain, maka peneliti sebagai penulis pertama dan pembimbing sebagai penulis anggota. Karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian oleh dosen atau mahasiswa sebagai peneliti tunggal tanpa bimbingan dosen lain, maka penulis karya ilmiah tersebut adalah dosen atau mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian dosen yang melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam teknis pelaksanaan penelitian, maka mahasiswa yang bersangkutan dicantumkan dalam pernyataan terima kasih. Nah, untuk aturan tentang pencantuman penulis lain di luar kategori yang tadi sudah kita sebutkan, maka pakar yang bukan anggota tim penelitian namun diminta untuk ikut serta dalam penulisan hasil penelitian dan memberikan kontribusi yang signifikan berhak menjadi penulis anggota. Dan atau seseorang yang telah berpartisipasi dan menjadi bagian dari proses penelitian, baik selama penelitian maupun penulisan, nama yang bersangkutan tidak boleh dihilangkan sebagai penulis. Ada sanksinya, rekan-rekan sekalian, untuk yang tidak memenuhi ketentuan ini. Bagi dosen yang melanggar ketentuan tersebut, maka hasil penelitian atau publikasi tersebut tidak dapat diakui sebagai penilaian kinerja tridharma dosen. Kemudian juga tidak dapat mengajukan proposal penelitian kepada LPPM selama 1 periode, dan penundaan pengajuan kenaikan jabatan fungsional selama 1 semester.
ini tentu akan berdampak juga pada pengajuan insentif untuk keluaran penelitian dan abdimas. Kalau kita merujuk pada keputusan Rektor nomor 412 tahun 2022 tentang penetapan buku panduan usulan insentif, maka ada ketentuan tentang pengajuan insentif ini di bagian D. Ada di poin 1 sampai 9 yang saya pikir selaras atau sejalan dengan peraturan rektor yang tadi disebutkan. Yang akan dilakukan oleh LPPM jika memang ada indikasi ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, maka LPPM akan minta verifikasinya ke fakultas. Mungkin urut-urutannya seperti ini. Pengajuan yang dilakukan oleh dosen, kemudian diverifikasi oleh LPPM. Kalau memang clear, maka akan dilanjutkan dengan SCAP atau proses pembayaran. Tapi kalau tidak clear, maka LPPM akan meminta konfirmasi ke fakultas, yang kemudian fakultas akan memverifikasi ke dosen. Dosen bisa mengajukan lagi untuk diverifikasi lebih lanjut oleh LPPM sebelum diselesaikan di SCAP atau proses pembayaran. Mungkin itu agak panjang memang, detailnya bisa dilihat ke buku panduan keputusan rektornya. Tapi saya persilakan Mas Iqbal kalau ada tambahan, Mas Iqbal, monggo. Sepertinya cukup, Bu, nanti kalau dari ada pertanyaan saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iqbal. Silakan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait dengan keputusan rektor tersebut. Ada? Saya Basuki, Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya apresiasi munculnya aturan ini. Tapi menurut saya juga penting diselesaikan kepada mahasiswanya, Bu. Kalau saya pribadi udah lama membimbing mahasiswa. Kalau memang saya punya data, punya gagasan, saya serahkan pada mahasiswa. Dan biasanya juga mereka jadi penulis pertama. Saya nggak masalah. Karena memang toh dia yang mencari literatur segala macam, saya memberikan pelurusan-pelurusan saja. Saya nggak masalah. Ya. Tapi kemarin saya itu sempat tercengang pengalaman pribadi. Saya membimbing S3 di UI. Saya sebagai penguji dan memberikan kontribusi ketika muncul di Scopus yang cukup tinggi juga, itu nama saya nggak masuk. Nah, saya sebagai dosen sebetulnya malu ya, gitu. Ya, saya malu untuk menyampaikan kepada mahasiswa itu karena dia sudah S3, sepertinya kok tidak tahu etikanya gitu. Ini UI ya Pak ya? Enggak, nih ya kalau yang UPN saya nggak masalah. Jadi mahasiswa S1 kalau emang nggak ada ide, nggak ada gagasan, saya kasih gagasan, saya kasih data. Kebetulan saya banyak data pasien-pasien praktek. Tapi ini saya cerita pengalaman pribadi di tempat lain. Jadi usul saya sebaiknya peraturan rektor ini juga disosialisasikan kepada mahasiswa. Jadi antara dosen dan mahasiswa itu masing-masing tahu haknya masing-masing. Jadi kalau emang kita dosen keliru, ya mahasiswa mengingatkan. Tapi kalau mahasiswa keliru, ya dosen mengingatkan. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Sebetulnya juga kita mengundang hari ini dari LP3M dan juga dari fakultas-fakultas dan pimpinan-pimpinan. Memang kalau LPPM mandatnya sejauh ini lebih ke dosen, sehingga kepentingan kita lebih untuk sosialisasi ke dosen. Tapi saya sih berharap, dan ini juga nanti masukan dari Bapak akan saya teruskan ke LP3M dan fakultas-fakultas, sehingga fakultas-fakultas juga bisa mensosialisasikan ke mahasiswa. Tadi ada Fikes yang wakil dekannya sudah menghubungi saya. Ini juga ada yang harus diluruskan karena ada 2 dokumen yang saya share di grup Litapmas, tapi di dokumen yang pertama ini ada sedikit kesalahan di pasal berapa tadi Mas? Pasal 13 ayat B ya, kalau nggak salah ya. Itu sebetulnya peruntukannya untuk mahasiswa, tapi di situ masih ditulis dosen. Tapi di salinan aslinya yang diparaf oleh rektor, yang ditandatangan rektor, itu sebetulnya sudah sesuai. Jadi aturan ini berlaku untuk dosen dan mahasiswa juga. Ya, saya setuju Pak, harus disosialisasikan juga ke mahasiswa. Ya, kadang-kadang dosen juga malu kan. Sebenarnya kita tahu nih
gagasan kita, ini data-data kita, tapi kan Iya. kita sayang sama murid kita supaya dia lulus S1 ya. It's okay, bahwa saya sih nggak masalah, tapi mungkin perlu juga disampaikan kepada mahasiswa. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Nggak enak memang kalau kita nggak di-acknowledge, Pak. Terima kasih. Mikir itu nggak gampang soalnya. Ya, baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Pak Heri Iswanto, Pak Cip. Ya, baik Bu. Terima kasih. To the point saja Bu. Begini ya, untuk mahasiswa yang tugas akhir itu ada 2 peran dosen. Ada sebagai pembimbing, ada sebagai penguji. Memang penguji itu juga memberikan masukan sama halnya dengan reviewer gitu. Nah, ini juga mungkin saya agak kurang dengar tadi yang Dr. Basuki juga. Itu beliau sebagai kopromotor atau sebagai penguji gitu ya. Karena ada juga yang memang kalau penguji tidak masuk gitu. Karena penguji itu tugasnya memang mereview hampir sama dengan reviewer. Maka reviewer tidak masuk. Tapi ada juga yang penguji karena memberikan masukan-masukan maka namanya masuk. Nah, maka ini kan sebetulnya area abu-abu. Kalau pembimbing itu sudah pasti. Bahkan pembimbing pun kalau dulu kan ada 1 ya, ada pembimbing 1, pembimbing 2. Di dalam proses kaji etik itu kalau dulu pembimbing itu hanya pembimbing pertama yang masuk di dalam, kalau diusulkan di dalam protokol penelitian etika apa namanya tuh, kaji etik lah, saya lupa tuh, ke KEPK gitu ya. Nah, mohon Bu penjelasan, saya agak ini tadi tentang penguji. Posisi kita pada saat ujian akhir itu menguji naskah skripsi maupun tesis gitu. Apakah memang nama kita masuk atau memang terserah mahasiswanya mau masuk mau enggak, sehingga ini area abu-abu, atau memang ada ketentuan khusus. Demikian Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mas Iqbal nanti mungkin bisa menambahkan ya, tapi memang sebacaan saya dari peraturan rektor itu tidak disebutkan soal penguji, hanya ada kriteria tentang bukan dosen pembimbing. Nah, ini mungkin saya pikir titik beratnya adalah harus ada kesepakatan ya di antara tim penulis, dan saya pikir kuncinya adalah dia terlibat atau tidak dalam penulisan. Kalau saya bisa kutip di sini, ini ya, untuk mencapai derajat akademik tertentu. Penulisan publikasi yang dilakukan dosen yang bukan pembimbing bersama-sama dengan dosen pembimbing dan mahasiswa, dosen yang bukan pembimbing dapat menjadi penulis pertama. Tapi ini penulisan ya, konteksnya adalah dia ikut menulis. Kategorinya memang dosen bukan pembimbing, tapi mungkin bisa jadi penguji ya. Tapi memang saya sepakat dengan Pak Acim tadi, biasanya kalau pembimbing dia adalah menguji ya. Bu, Jadi ini sebetulnya bacanya dari atasnya deh Bu. Kalau ini kan memang penelitiannya dosen Bu, bukan skripsi. Kalau skripsi kan memang ini untuk ini derajat akademik tertentu Pak, digunakan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu. Jadi kan tadi kita ada 2 ya kategorinya. 1 kategori yang bukan, maksud saya gini Bu, kalimat yang tadi itu, yang poin 2, penegasannya adalah bahwa itu sebetulnya, anggaplah proyeknya dosen yang melibatkan mahasiswa gitu. Iya, tapi digunakan untuk mencapai derajat akademik tertentu. Nah, itu tadi saya bilang, kalau pengujinya secara spesifik tidak disebutkan, tapi yang ada adalah kategori dosen bukan pembimbing. Ya, saya asumsinya gini Bu, saya di rumah sakit, saya punya proyek, kemudian saya melibatkan 10 orang, padahal itu bukan mahasiswa saya misalnya. Maka mahasiswa tersebut bisa juga datanya dipakai buat kelulusannya yang bersangkutan. Berarti kan untuk mencapai derajat untuk skripsi dia atau untuk tesis gitu ya, memang dalam proyek itu saya libatkan. Nah, itu masuk ke dalam poin yang kedua. Ya. Nah, itu tadi Pak, kalau misalnya si penguji tidak terlibat dalam penulis, karena kan kita kan bicara soal penulisan ya. Kalau dia tidak terlibat dalam kepenulisan,
maka saya pikir tidak ada kewajiban untuk mencantumkan sebagai anggota tim. Apalagi saya sepaham dengan Pak Acim, yang namanya dosen penguji adalah menguji kualitas dari hasil karya tulisnya mahasiswa ya. Jadi dia menguji, tapi dia tidak ikut menulis. Ada pasal juga yang ini kali ya, pencantuman penulis lain. Tapi ini penulis lain ya, bukan penguji. Jadi saya pikir konteksnya adalah dia terlibat atau tidak dalam penulisan. Itu saja sih kalau menurut saya. Mungkin Mas Iqbal punya interpretasi lain, Mas Iqbal? Halo, halo. Assalamualaikum. Ya. Boleh bertanya ya, Bu? Mohon izin. Sebentar Pak, sebentar Mas Iqbal Oke. dulu. Mas Silakan. Iqbal, sebentar ya Pak Arman. Ya, Mas Pak Acim, ini kalau untuk penulisan publikasi yang oleh ketua tim penelitian dengan mahasiswa itu kan ada di pasal 6 ayat 1 huruf C gitu, Pak. Di mana ya tetap ketua tim penelitian atau dosen pembimbing yang memimpin penelitian itu menjadi penulis pertama, Pak. Terima kasih, saya sederhananya seperti itu aja, Pak. Begini Pak, mungkin supaya lebih jelas ya, bahwa kita ada sebagai pembimbing, ada sebagai penguji. Pertanyaan saya satu, penguji itu kita masuk atau tidak namanya di dalam paper tersebut? Karena Tidak, Pak. posisinya sebagai Tidak, Pak. penguji. Ya. Tidak, Tidak Pak. ya? Tidak, Pak. Karena tidak ikut menulis. Kan kita ini aturan etika kepenulisan. Jadi kalau dia tidak ikut menulis, maka dia tidak masuk Betul. dalam tim. Betul. Enggak, saya takutnya sama kayak yang tadi juga tuh, Pak Dr. Basuki kan saya menguji, saya memberikan masukan-masukan, saya memberikan macam-macam, tapi kan posisinya penguji gitu. Ya. Prinsipnya sih begitu, Pak. Kalau tidak ikut menulis berarti tidak masuk dalam tim. Baik. Terima kasih Pak Acim. Makasih. Pak Armansyah tadi ya. Oh iya. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Saya ada yang ingin tergelitik di bayangan saya ketika ada statement mengatakan dia dosen pembimbing seorang mahasiswa yang sedang melakukan misalkan katakanlah skripsi gitu ya misalnya nih. Tapi dengan konotasi sebagai penulis. Saya ingin tahu tolak ukur kalimat statement penulis ini bagaimana? Apakah memang ikut menulis ya atau tidak sama sekali? Karena bayangan saya si dosen juga bisa tidak ikut menulis, tapi kan input dan idenya itu kan bisa menjadi sebuah inspirasi si mahasiswa untuk menulis. Nah, karena kita juga sebagai pembimbing misalkan ya, tidak bisa juga melepas begitu saja seorang mahasiswa untuk menulis sebuah karya ilmiah yang kita juga ingin mahasiswa ini betul-betul menghasilkan sebuah karya yang baik dengan struktur bahasa yang bagus, kemudian metode penelitian yang benar. Saya yakin semua dosen juga ingin berharap mahasiswanya seperti itu. Nah, cuma yang saya tidak paham, tidak ikut menulis. Ini nih yang saya pikir, kalau memang tidak ikut menulis, memang tidak menulis sama sekali kah? Atau memang tidak boleh mendapatkan ide-ide dan input yang dari dosennya? Karena bisa saja kata per kata bisa saja dibimbing oleh dosennya kan, gitu. Walaupun memang tidak ikut menulis sebetulnya. Tapi kata-katanya kan bisa jadi menjadi satu bahan dasar penulis si mahasiswa ini. Nah ini seperti apa nih? Kemudian apa parameternya sehingga kita bisa tahu bahwa dosen ini tidak menulis, dosen ini menulis. Bagaimana cara mengukurnya? Nah itu mungkin itu dulu Bu. Terima kasih Bu. Ayo. Baik, terima kasih Pak. Ini pembacaan saya juga ya atas tapi ini yang saya kutip adalah langsung dari produk hukumnya, aturannya. Kalau dilihat dari poin yang ini, saya lupa ini pasal berapa ya, nanti Mas Iqbal bisa jelasin. Saya pikir tadi kan kita juga mengakui ada yang namanya penulis pertama, ada penulis kedua dan seterusnya, atau penulis anggota, dan ada penulis korespondensi. Tentu kalau di aturan ini ya, kalau misalnya tadi kasusnya Pak Arman,
dosen membimbing, tapi dia tidak ikut menulis, tapi dia memberikan gagasan, dia membantu mereview, proofreading dan lain-lain, edit dan lain-lain, maka sebetulnya bisa saja menurut saya dia, apalagi kalau dia yang berhubungan ya untuk korespondensi dengan penerbit, maka pembimbing bisa menjadi penulis koresponden. Tapi juga di sini ada dimungkinkan pembimbing menjadi penulis kedua dan seterusnya. Tapi kalau penulisannya si dosennya juga yang menuliskan, tentu ini saya pikir prinsipnya adalah harus dibicarakan di internal timnya ya, karena ini sesuai dengan undang-undang nasional ya. Penggunaan atau penulisan karya orang lain dan sebagainya selama tidak merugikan dan lain-lain dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Nah, ini di sini juga ada misalnya nomor 2 ini ya, penulisan publikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama dengan mahasiswa, dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama dan mahasiswa menjadi penulis anggota. Syaratnya saya pikir yang tadi itu ya, konsen dari semua pihak dan kesepakatan bersama dari semua pihak. Dan tentu saja kalau dosen menjadi penulis pertama, maka dia harus punya peran besar untuk menulis. Kalau dia nggak ikut menulis, saya pikir nggak fair juga ya kalau dia menjadi penulis pertama. Jadi kalau dosen tersebut ikut menulis dan signifikan ya tulisannya, tentu saya nggak punya ukuran signifikannya seperti apa, tapi itu dibahas di dalam timnya. Yang paling bisa menentukan aturan mainnya adalah di dalam tim yang bersangkutan. Saya pikir itu sih Pak Arman. Nanti juga ada klausul di bawah soal sengketa ya. Nanti bisa dibahas, bisa dilihat kalau terjadi sengketa di dalam tim maupun dengan pihak lain, itu mekanismenya seperti apa. Saya pikir itu Pak Arman dari saya. Ya baik Bu, terima kasih Bu Ayu. Nanti saya juga akan coba terus untuk mempelajari. Iya. Baik, terima kasih Pak. Mbak Intan. Bu Ayu, saya mau tanya Bu Ayu. Halo, Pak Arman putus-putus Pak Arman. Tapi Pak Arman yang putus-putus atau saya? Pak Arman putus-putus. Ya. Pak Arman putus-putus. Ya. Putus-putus tadi yang terakhir. Oh, putus-putus ya, Bu. Oh iya. Baik, ya saya cukup paham penjelasannya dari Bu Ayu. Nanti pun mungkin saya juga harus menggali lagi lebih dalam karena apa yang tercantum dari pasal-pasal itu saya belum banyak memahaminya. Jadi mohon izin nanti saya mempelajari lebih dalam. Baik, terima kasih. Pak. Iya, saya juga minta maaf karena saya memotong-motong bagian-bagian dari peraturan itu untuk kebutuhan pragmatis ya, supaya saya bisa memaparkan inti-intinya. Tapi memang sebuah kebijakan tentu kita tahu dia tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian juga bisa cek atau cek dan cross check lagi ke dokumennya langsung, mungkin akan lebih baik. Barangkali interpretasinya bisa berbeda. Saya lanjut ke Mbak Intan dulu yang sudah raise hand. Silakan Mbak Intan. Iya, baik, terima kasih atas waktunya. Bu Ayu, saya ingin di sini ada dua hal yang ingin saya tanyakan karena kebetulan baru di-share hari ini, jadi mungkin saya juga pemahaman atau persepsinya itu masih parsial gitu ya. Jadi di sini saya ingin menyamakan persepsi dengan pihak LPPM. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa di UPN Veteran Jakarta sendiri sudah mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karyanya seperti itu ya, dari skripsi itu di-convert ke jurnal. Nah, yang menjadi permasalahan itu biasanya ketika kita melepaskan kepada mahasiswa hingga mahasiswanya lulus 1 hingga 2 tahun itu publikasinya tidak ada seperti itu. Jadi memang mahasiswa tidak melakukan follow up terkait dengan unggahan mereka di dalam jurnal yang mereka tuju. Nah, kemudian oleh karena itu dari beberapa dosen pembimbing itu berinisiatif untuk men-take over. Jadi tulisan mahasiswa yang sementara mereka sudah submit, kita take over dan kemudian kita lihat lagi, kita sesuaikan dan kemudian kita submit ke dalam jurnal. Nah, apakah
hal tersebut diperbolehkan atau tidak, walaupun kami pun sudah melalui persetujuan dengan mahasiswa. Maksudnya logikanya seperti ini, daripada kita menunggu-nunggu tidak jelas publikasinya, dan kemudian ternyata mahasiswanya juga sudah lulus, pada saat kita konfirmasi pun juga mahasiswanya bilang, mereka lupa atau mungkin sudah tidak memprioritaskan lagi, seperti itu. Sehingga kemarin ada beberapa tulisan yang menjadi penulis satu itu tidak lagi mahasiswa tetapi dosen pembimbingnya, karena sudah di take over dan semua proses diawali atau diinisiasi oleh dosennya, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, beberapa case yang saya temukan, walaupun misalkan mahasiswa itu masih skripsi, tetapi hasil skripsinya itu sangat bagus, sangat berkualitas, dan sangat komprehensif. Jadi dalam satu skripsi itu bisa di-split menjadi beberapa jurnal. Nah, ketika mahasiswa berdiskusi dengan dosen pembimbing mengusulkan untuk mengajukan ke dalam 3 tulisan, katakanlah 3 jurnal. Tetapi kan kalau mahasiswa mungkin untuk menulis ke 3 jurnal itu menjadi berat gitu kan. Jadinya mungkin mahasiswa hanya in charge untuk 1 jurnal. Nah, kemudian untuk 2 dosen lainnya itu akan in charge untuk masing-masing jurnal. Sehingga nanti outputnya itu ada jurnal dengan penulis pertamanya itu mahasiswa, kemudian ada 2 jurnal lain dengan penulis utamanya itu dosen pembimbing 1 dan juga dosen pembimbing 2, sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Nah, apakah itu juga diperkenankan, Bu? Karena kalau saya melihat pasal-pasalnya, ini menjadi agak kayak batasan untuk dosen mana yang boleh dan mana tidak boleh, itu menurut saya menjadi sedikit agak rancu. Seperti itu, Bu Ayu. Ya, baik Mbak Intan, saya coba yang pertama dulu ya. Ini tadi memang bagian mahasiswa yang lulus atau tidak lulus itu saya tidak kutip di PPT saya, tapi ada di aturan itu menyebutkan seperti ini. Ada 3 pasal. Yang pertama, dalam hal penulisan karya ilmiah di mana dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian sebagai penulis pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atasnya, publikasi dapat dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan atau melakukan publikasi sebagai penulis pertama untuk memenuhi syarat kelulusan atau syarat atas predikat kelulusan tertinggi. Kemudian yang kedua, dalam hal dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian mempublikasikan karya ilmiah sebagai penulis pertama, sebelum mahasiswa dinyatakan lulus, publikasi karya ilmiah wajib merujuk pada publikasi di mana mahasiswa menjadi penulis pertama, sebagai di mana dimaksudkan pada ayat 2. Dalam hal dosen pembimbing utama atau dosen yang menjadi ketua tim penelitian mempublikasikan karya ilmiah sebagai penulis pertama, setelah mahasiswa dinyatakan lulus, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai derajat akademik tertentu perlu menjadi rujukan. Jadi saya pikir jelas ya Mbak Intan. Kayaknya yang tadi ditanyakan Mbak Intan tuh poin yang keempat ya, mahasiswanya sudah lulus, ya, tapi kemudian saya pikir kuncinya tadi itu Mbak, kesepakatan di dalam tim, semua orang yang terlibat di dalam tim penulis itu ya. Kalau memang kesepakatannya bisa diterbitkan dan dosen menjadi penulis pertama, di sini ada aturan bahwa hasil penelitian ini harus di-acknowledge, harus ada acknowledgement terhadap hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa. Gitu, Mbak. Oke, jadi, berarti kalau skripsinya misalnya, berarti tulisan itu setelah melalui konsen bersama dan persetujuan bersama, bisa dipublikasikan di mana dosen menjadi penulis pertama selama dia merujuk kepada hasil skripsi si mahasiswa. Oh, oke. Berarti mungkin nanti di bagian reference-nya ditambahkan saja mungkin ya Bu ya untuk skripsi, dan juga kan ditegaskan juga di penulis keduanya itu adalah mahasiswa, seperti itu ya. Ya, dan si mahasiswa tetap jadi penulis ya di situ ya. Iya. Dan tentu nanti di bagian metode dan lain-lain itu juga tetap harus ada di body text-nya sendiri, tetap harus ada acknowledgement bahwa ini dari perluasan ya ini originalnya dari skripsi mahasiswa gitu misalnya. Oh, oke, baik. Sama juga dengan pertanyaan yang tadi yang bagaimana dengan 3 paper ya, dipecah dalam 3 paper. Saya pikir sama Mbak ininya ketentuannya.
Oke, berarti intinya itu boleh ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau saya lihat tadi kan banyak sekali yang bilang yang penting atas kesepakatan tim. Nah, apakah dari kita sendiri butuh katakanlah kayak lembar hitam di atas putih terkait dengan authorship ini supaya tidak terjadi sengketa yang seperti tadi Bu Ayu ceritakan, walaupun di pasal sendiri itu sudah ada yang mengatur tentang sengketa seperti itu, Bu. Kalau di Undang-Undang Hak Cipta harus ada perjanjian tertulis, Mbak, memang. Kalau kita merujuk pada sana ya. Tapi biasanya di jurnal-jurnal itu juga ada lembar statement authorship ya, kalau nggak salah ya. Tapi nggak semua jurnal memang. Jurnal nasional yang saya tahu tidak semuanya punya ada lembar itu, tapi ada statement lah setidaknya bahwa penulisan ini ya semacam authorship, siapa yang bisa diaku menjadi penulis dalam penulisan itu. Nah, itu biasanya harus dipenuhi dulu sebelum jurnal itu bisa diputuskan, bisa diterima atau tidak. Tidak semua jurnal memang, tapi setidaknya ada jurnal-jurnal yang mensyaratkan itu. Kalau menurut saya, saran saya, kalau memang ada case seperti itu, sebaiknya tetap ada hitam di atas putih dengan tim. Jadi ada statement bahwa itu diminta jurnal atau tidak diminta jurnal, setidaknya tim ini sudah punya statementnya. Begitupun ketika misalnya mengajukan pendanaan ya, maupun insentif luaran ya. Misalnya nih tadi ya yang saya sampaikan di awal, ketika LPPM menerima pengajuan untuk insentif, kemudian LPPM misalnya melihat ada indikasi bahwa ini adalah karya tulis mahasiswa gitu ya, maka LPPM kan nanti harus meminta verifikasi ke fakultas. Nah, kalau misalnya tim itu sudah punya statement atau pernyataan bersama di timnya, statement itu bisa dilampirkan untuk verifikasi bahwa tulisan ini sudah disepakati penulis pertamanya adalah dosen pembimbing. Begitu Mbak Intan. Jadi bisa diverifikasi juga untuk alat verifikasi untuk insentif dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak. Pak Imam, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Ayu yang baik hati. Ini bagus sekali. Hanya cuman problem saya gini Bu, kadang-kadang kan mahasiswa itu sudah lulus, mereka tidak menggunakan sama sekali untuk jurnal hasil skripsinya maupun hasil tesisnya. Nah ini dibuang gitu aja. Artinya nggak jadikan jurnal. Buat apa jurnal? Seperti sudah punya skripsi, sudah punya tesis, selesai sudah. Ya. Nah ini Bu, kalau kita manfaatkan, kita kita rubah penulisannya dengan gaya kita, karena pastilah gaya dosen sama mahasiswa kan pasti berbeda banget lah. Baik cara pemilihan katanya, literatur dan sebagainya pasti berbeda. Tapi mau nggak mau, ini sebagian besar sumber dasarnya dari penelitian mahasiswa. Nah kalau ditulis langsung oleh dosennya, meskipun mengajak penulis keduanya sebagai mahasiswa memberitahu lah, pasti dikasih izin, selalu mahasiswa kan menghormati dosennya. Ya silakan Pak, pakai aja Pak, begitu ada. Nah itu memang kita bisa memuatkan. Tapi kadang-kadang, saya nggak tahu ya, belum terjadi. Cuma kadang-kadang suatu saat, misalnya seperti Mbak Intan katakan tadi, bisa jadi ini nanti suatu saat dibilang, itu menjiplakan karena tulisan saya sebagaimana, seperti itulah. Nah ini memang pernyataan itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang pernyataan tertulis itu kadang-kadang di bawah tangan dan juga berdasarkan notarial. Ini kita tahu lah orang hukum kan biasanya kalau tahu itu secara notarial kan, tapi masa tulisan itu aja harus pakai notarial segala. Nah ini persoalannya. Kira-kira tapi saya bilang ini banyak tulisan-tulisan mahasiswa saya yang bagus tapi selesai buat saya tesis skripsi udah dibuang. Padahal ini kalau diolah jadi tulisan juga sangat menarik gitu. Bisa di jurnal, bisa dimuatkan di Sinta dan sebagainya. Ini gimana Bu kalau kita manfaatkan itu, tapi atas izin dia, bahkan mencantumkan nama dia sebagai penulis kedua, kita beritahukan sekaligus itu tanpa perjanjian sama sekali gitu, gimana ya kira-kira? Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini mirip kayaknya dengan Mbak Intan tadi ya. Saya pikir di pasal yang tadi itu juga menyebutkan bisa saja kalau memang ada kesepakatan dengan mahasiswanya. Tapi ini tadi Pak yang nomor 4. Ada acknowledgement bahwa tulisan tersebut
merujuk nomor 3, sorry. Merujuk pada publikasi di mana mahasiswa menjadi penulis pertama atau merujuk pada apa namanya karya ilmiahnya mahasiswa. Jadi saya pikir itu ya Pak. Jadi nggak masalah menurut saya selama itu tadi disepakati dengan timnya, dengan mahasiswanya. Dan itu tadi Pak, menurut saya tetap perlu ada hitam di atas putih Pak, meskipun tidak harus ke notaris dan lain-lain, tapi setidaknya ketika kalau perlu materai, kalau misalnya di kemudian hari si mahasiswa mengklaim atau menuduh plagiarisme dan lain-lain, setidaknya Bapak punya bukti pernyataan tertulis hitam di atas putih bahwa sudah ada persetujuan. Dan ini tentu saja tadi ya syarat kondisi keduanya adalah tulisan tersebut tetap harus meng-acknowledge atau memberi penghargaan, pengakuan bahwa tulisan tersebut didasarkan pada hasil karya ilmiah mahasiswa. Saya pikir itu kali Pak penjelasan. Ya, baik, Gimana, terima Pak kasih, Imam? Bu Ayu. Ya, Terima kasih, baik. Bu Ayu. Sudah cukup jelas. Ya. Terima kasih. Selamat. Yang memang sering terjadi Pak, dan ini mahasiswa saya juga di UI yang beberapa kali tulisannya dipakai oleh profesornya atau pembimbingnya, yang sering kali terjadi pembimbing tidak menghubungi mahasiswa, tapi secara sepihak mengklaim tulisan mahasiswa sebagai tulisan yang bersangkutan. Dan bahkan ada di satu kasus yang si mahasiswa bahkan nggak ikut sebagai penulis, jadi penulisnya tunggal hanya si dosen pembimbing. Nah ini yang menurut saya kefatalan ya, fatal betul kalau memang dilakukan. Oke, Pak Acim silakan. Ya, baik Bu. Mohon maaf nih, saya jadi bicara lagi nih. Kasihan kesempatan yang lain. Singkat saja. Saya sejujurnya agak kurang setuju Bu dengan statement tadi itu. Bahwa kalau memang ada yang tidak dipublikasikan atau nganggur kemudian ditulis. Nah, ketika ditulis sebetulnya buat saya first author itu tetap mahasiswa. Kita sebagai corresponding author. Corresponding itu apa sih? Korespondensi gitu ya. Artinya kita yang memang bercapek-capek, kita yang ngirim ke jurnal, kita yang revisi, kita yang dan lain sebagainya, itulah penulis korespondensi. Kenapa? Karena ini bukan masalah tulisan tapi masalah data. Datanya nanti itu kan data milik mahasiswa. Apalagi nanti ada repositori, bahwa di dalam repositori itu jelas datanya skripsi, datanya tesis. Nah kalau kita tulis kita sebagai first author, saya kok nggak setuju ya. Kalau sebagai corresponding, iya. Toh nanti poinnya juga 50-50. Corresponding juga kalau misalnya dalam kepangkatan akademik kita ngurus pun kita boleh juga dianggap sebagai penulis utama. Karena kita yakin bahwa kita memang juga yang menulis gitu Bu. Tapi saya kurang setuju kalau walaupun dengan bukti hitam di atas putih dan lain sebagainya, mahasiswa menjadi second author, kita menjadi first author. Begitu Bu dari saya. Terima kasih. Ya, baik Pak Acim, terima kasih. Ya, monggo sih menurut saya diserahkan ke masing-masing tim saja seperti apa. Tapi memang ada beberapa Bu, kasus. maksudnya kita butuh kesepakatan Bu di UPN seperti apa gitu. Oh enggak Pak, karena gini, ada tulisan atau karya mahasiswa yang memang yang bersangkutan tidak merasa punya kebutuhan untuk menerbitkan itu, tapi dosen melihat ini adalah sebuah pengetahuan yang harus disebarluaskan, sehingga dosen tentu dia harus kalau memang ini penting, dia tentu harus membicarakan itu dengan mahasiswanya. Dan kalau si mahasiswa nggak bisa menerbitkan tentu, atau mahasiswa berkenan menerbitkan, menulis ulang dalam bentuk paper, dosen tentu saja bisa menjadi corresponding author seperti yang Bapak bilang. Tapi ada dalam beberapa case yang saya pernah tahu, mahasiswanya memang tidak mau menuliskan, mahasiswa saya sendiri, skripsinya yang bagus dalam bentuk tulisan. Sehingga dia harus diolah oleh si penulis, oleh si pembimbing, sampai pembimbing bahkan harus menulis lebih dari 60%. Jadi menulis ulang dari karya itu tadi. Nah, menurut saya supaya fair, ini juga menjadi bagian dari kepenulisan. Karena itu tadi menurut saya penting. Yang pertama ada kesepakatan, yang kedua harus ada rujukan
bahwa di tulisan itu disebutkan bahwa ini diadopsi dari karya tulis mahasiswa, dari skripsi mahasiswa misalnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian yang menulis ulang, yang merombak ulang menjadi bentuk tulisan, bahkan hingga 60-70% oleh si dosen pembimbing, saya pikir dosen pembimbing juga punya hak untuk bisa diaku menjadi penulis pertama. Karena dia secara signifikan berkontribusi paling banyak dalam penulisan. Kita bicara dalam konteks penulisannya ya Pak ya, bukan dalam konteks pencarian data. Itu etika penelitian yang berbeda. Tapi untuk penulisan, dia menulis yang mayoritas, maka saya pikir ya itu tadi terpulang pada kesetujuan dari si mahasiswa. Kecuali kalau dosennya nggak melakukan tulisan apa-apa, mahasiswanya sudah menulis dalam bentuk jurnal, misalnya dosen tidak melakukan apa-apa, saya pikir corresponding author sama nilainya, bobotnya dengan first author. Mungkin begitu Pak dari saya. Satu lagi aja Bu, begini. Nanti kan kita juga semua tulisan skripsi itu akan ada di repository. Artinya di library elektronik akan muncul. Nah, nanti yang menjadi masalah adalah first to file. Siapa yang duluan gitu kan. Ketika mahasiswa ternyata secara tahun lebih dulu kita menulis, malah buat saya nanti kita yang akan malu gitu. Bahwa oh ini sebetulnya datanya mahasiswa, bukan masalah penulisan ya. Pembahasan dan lain sebagainya mungkin kita lebih banyak bacanya lah dibanding mahasiswa. Tapi kalau kita bicara data, primary data, dan lain sebagainya, itu punyanya mahasiswa. Maka saya tadi statementnya, kok saya nggak setuju ya kalau kita sebagai first author. Karena mereka yang kerja, kita membimbing, kita mengarahkan. Kalau corresponding author, saya setuju karena memang peran kita di situ sebagai korespondensi. Itu aja sih Bu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Acim. Bagus juga, makanya saya pikir wajib ya repository itu menjadi wajib karena repository itu kan publish ya, terpublish. Sehingga kalau kita mau menerbitkan tulisan yang sama untuk katakanlah dimasukkan ke jurnal, nanti jurnal akan mencek paling tidak dengan Turnitin kesesuaian orisinalitasnya. Nah, kalau ternyata ada 100% mirip dengan apa yang ada di repository, tentu jurnal akan menolak karena ini adalah plagiarisme atau self plagiarism. Makanya kalau Turnitin biasanya jurnal-jurnal tertentu 20% aja ada kemiripan, mereka nggak mau terima. Ada jurnal yang mentolerir sampai 30%, tapi biasanya 20%, 10% itu yang rata-rata untuk kemiripan. Sehingga effort untuk tidak membuat kemiripan itu kan juga sesuatu yang juga perlu dikasih penghargaan gitu. Bahwa si dosen kemudian mengolah dari data yang sudah itu tadi saya pikir perlu dibedakan antara etika dalam pengumpulan datanya, etika penelitian dengan etika kepenulisan. Konteks yang sekarang kita bahas adalah etika kepenulisannya. Nah, makanya kalau data itu mau dipakai, tentu saja harus ada konsen dari semua pihak bahwa data yang digunakan akan dipakai untuk diolah ulang menjadi penulisan. Karena menurut saya juga ya repository tentu saja bisa diakses secara umum, tapi yang tidak boleh adalah kalau ternyata plagiarisme itu terjadi tanpa cek atau tanpa merujuk kepada karya tulis si mahasiswa dari aslinya. Itu di poin kedua tadi ada bahwa tulisan yang dibuat dengan dosen mengklaim sebagai penulis pertama, dia harus merujuk pada publikasi atau tulisan yang sudah dibuat oleh mahasiswa di sebelumnya. Dalam hal ini repository, karena repository juga bentuk sebuah publikasi. Saya pikir itu kalau saya sih responnya begitu. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang lain atau Pak Iqbal, Mas Iqbal ada catatan yang lain. Bu Ayu, boleh saya Bu Ayu? Saya pikir Pak Acim Siapa? itu bagus pendapat Bu Ayu. Pak Imam. Ya, ini Pak Imam. Pendapat Bu Ayu itu bagus. Udah saya pikir begitu karena otomatis kalau penulisannya jelek, buruk, nggak memenuhi syarat Turnitin, banyak penjiplakan juga pasti ditolak lah. Itu mungkin ya, karena dari repository dan sebagainya. Cuman yang paling penting itu mungkin bahan dasarnya dari situ, tapi diolah oleh dosen juga nggak apa-apa. Itu intinya. Tapi kalau sudah referensinya kita akuin, sumbernya di mana nggak apa-apa, tapi kita olah lagi, tapi kemudian juga mencantumkan juga ini skripsi dasarnya dari skripsi mahasiswa sekian, nggak apa-apa. Itu kejujuran, yang penting pada prinsipnya bagi saya penulisan itu kejujuran aja, ya kan? Artinya menulis apa adanya, mengutip dari mana, siapa yang digunakan,
silakan aja. Tapi kalau memang apa namanya sudah menjiplak habis gaya mahasiswa, pasti ditolak lah, artinya nggak mungkin layak dimuat juga. Saya pikir saya setuju dengan Bu Ayu. Terima kasih banyak. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Terima kasih Pak Imam, Pak Acim, terima kasih. Ada lagi? Buktinya ini ada penjelasannya. Mas Iqbal ada tambahan? Oh ini di chat ada ya? Wah saya nggak lihat ini di chat. Bentar. Dari Pak Fajri. Kalau misalnya ada skripsi mahasiswa tapi skripsi tersebut masih jauh dari kata layak terbit jurnal internasional sehingga dosen melakukan penulisan ulang bahkan merombak. Itu tadi kayaknya udah kita bahas ya. Bisa menjadi korespondensi, bisa menjadi penulis pertama tentu dengan syarat-syarat yang menurut saya berat juga itu kalau mau jadi penulis pertama. Kemudian Dr. Basuki apa nih? Kalau Basuki statement aja, Bu. oh iya ada statement ya. Kemudian Mas Iqbal. Udah, Bu, saya udah. Oke. Ya, udah saya pikir tidak ada lagi ya di chat sudah cukup clear. Mungkin terima kasih juga Mas Iqbal sudah merespon. Silakan. Oh ya, absen jangan lupa Bapak Ibu sekalian mohon diisi absennya. Sekaligus kalau misalnya ada masukan atau hal-hal lain yang bisa kami pakai untuk meningkatkan layanan kami, kami akan sangat berterima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada, sekali lagi terima kasih Bapak. Sebentar. Ibu mau menyampaikan. Oh ya. Ya sekalian aja. Sebentar. Ya baik, ini ada usulan tadi untuk paparan skema terpisah, tapi saya pikir nanti kami mengundang secara resmi untuk kegiatan berbeda Bapak Ibu sekalian. Untuk sekarang saya pikir saya tutup saja dulu. Kalau ada yang lain Bapak Ibu bisa lihat kembali di peraturannya. Atau nanti bisa ditanyakan kalau ada hal-hal klausul-klausul yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Mas Iqbal atau bisa didiskusikan juga dengan LPPR. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen yang saya hormati atas kedatangannya dan atas sharing dan diskusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu dan kawan-kawan, Mas Ahmad Iqbal, Pak Heri Acim yang baik hati, semua, Pak Basuki juga dokter yang luar biasa. Aduh, bangga saya dengan dosen-dosen UPNVJ ini. Semoga makin maju. Pak Imam, ya. Buka puasa kita Pak Imam. Buka ya, puasa boleh. bersama. Nanti Selasa ya. Di kampus ya. Ini LPPM ada uang dengar loh Pak Imam, jadi harus diajak juga nih buka puasa bersama. Jangan hanya dua pihak nih. Boleh Bu Ayu, diajak Bu Ayu. Aduh. Saya ke Jogja Pak, ke Jogja sampai Kamis. Wah, iya minggu depan. Boleh buka puasanya di Jogja Pak. Kita dibayarin sekalian ke sana. Selasa aja Pak Aceh. Selasa. Selasa depan. Oke, yuk. Udah pamit Pak ya. Acim pulang Bu Ayu. kampung Terima kasih ya. banyak ya. Assalamualaikum. Pak Acim. Iya Bu. Pulang kampung ya ke Klaten. Iya Bu, sayang. Kalau gitu mah nggak usah balik lagi ke sini saya. Bareng Pak Denny aja. Iya kan bareng nanti malam. Iya. Nanti Maksud saya Pak Denny mau pulang ke Klaten. Kalau anak saya nggak ujian, mas saya udah langsung Bu. Kita kan satu kampung itu mah. Oke, banyak yang denger nih.